Guys, jumpa lagi di Kertapati Channel. Ini kita akan lihat untuk beberapa berita ekonomi nasional ya dari 3 koran nasional ya guys. Ini yang pertama ada bisnis ini di edisi 8 September ini. Kita coba lihat untuk berita apa yang menarik ya. Ini harta konglomerat tersengat saham komoditas ya, dimana untuk saham emiten-emiten komoditas dan energi pertambangan ini cenderung mengalami lonjakan harga ya guys ya, seperti saham cuan ini milik Prayogo Pangestu dimana meroket 990% ya sejak listing 8 Maret ini ya guys ya, di level 2400 pada penutupan kemarin ya, dimana untuk kepemilikan si Prayogo Pangestu ini 85% ya guys ya, dimana saat IPO tuh 2,1 triliun, sekarang udah menjadi 22,9 triliun ya guys ya, luar biasa nih. Oke, sedangkan untuk BRPT juga menguat 49% year to date ya, di level 1130. Tuh, dia juga sebagai pemegang saham pengendali ya guys. Saham-saham lain juga sama ya, seperti Aman Mineral, terus Medco juga diprediksi akan terus melanjutkan uptrend ya guys ya. Nah, ini ada data seperti ada jumlah investor berdasarkan SID ya. Ini Pak, di pasar modal ini ada 11 juta orang, reksadana ada 10 juta, saham dan surat berharga lain itu 4,9 juta, terus SBN 0,9 juta ya. Sedangkan untuk investor terbesar reksadana tahun 2023 ini masih asuransi ya, terus ada institusi keuangan, terus korporasi, terus yayasan, terus ada dapen ya.
ini anak usaha Medco ini garap biomasa ya, telah mengadakan MOU dengan investor asal Finlandia ya, Valmet Teknologi ya, di Merauke, Papua. Dan ini ada rumor Excel akan merger dengan Smartfren ya, dimana tengah menjadi sorotan lantaran dirumorkan menjajaki opsi merger. Terlepas dari spekulasi itu, Excel tengah fokus untuk memacu strategi fixed mobile convergence FMC dan sinergi dengan LinkNet ya. Nah, ini ada untuk target dari saham Excel ya, dari beberapa sekuritas. Ini targetnya ada misalkan dari Macquarie ini 2000, terus Verdana ini 2600, Ciptadana 2950, terus UOB ini 2,5, BRI Dana Reksa ini 3900, untuk Citibank ini 4300, BCA Sekuritas 3150. Nah, di penutupan kemarin ini ditutup di level 2280 ya. Nah, ini ada Bank Sentral Cina terus menambah simpanan emasnya ya selama 10 bulan terakhir ya guys ya, di tengah upaya untuk memperkuat stok logam mulia secara besar-besaran dan mendiversifikasi cadangan devisa dari dolar Amerika ya. Ya coba mengurangi untuk exposure ke dolar ya, jadi dengan mengalihkannya ke lebih ke emas ya. Nah, ini ada perkembangan aset Dapen Gabungan ya. Ini pada Juli 2023 ini sebesar 360 triliun ya guys ya. Nah, di tengah upaya merger BABB dan Nobu ini, kedua bank ini mencetak laba ya guys ya, yang cukup tebal ya, dimana ini untuk semester 1 ini BABP ini labanya tumbuh 13,89% ya, sedangkan Bank Nobu tumbuh 32%. BABP ini di level 39 miliar year on year, terus untuk Bank Nobu ini laba bersihnya ini 62,6 miliar ya, naik 32%. Oke.
Oke, demikian dari bisnis ya guys ya. Terus selanjutnya ada investor daily. Kita lihat nanti yang menarik ya. Nah, ini ada pelaringan TikTok ya, TikTok Shop. Ini memberi berkah untuk emiten e-commerce ya. Pemerintah malah memutuskan untuk menolak platform media medsos asal Tiongkok TikTok untuk menjalankan bisnis medsos dan e-commerce secara bersamaan. Ini memberi berkah pada emiten e-commerce seperti Goto, terus ada Bukalapak, terus Blibli ya guys ya. Di mana larangan tersebut akan kembali membuka peluang untuk pertumbuhan kinerja emiten e-commerce yang sebelumnya direbut oleh TikTok Shop. Nah, ini PGEO nih bangun proyek panas bumi ya, menyiapkan dana 1,2 triliun untuk PLTP Lumut ya di Sumatera Selatan. Ini diraih dari pinjaman dari donor dari Jepang ya, Jika ya. Mungkin ini jadi katalis yang positif untuk PGEO. Nah, waskita juga ini WSKT menawarkan investasi untuk tol Pemalang Batang ya ke investor Indo-Pasifik. Oke, yang terakhir guys ini ada kontan. Kita lihat nih kontan ada apa. Nah, ini di tengah potensi ini ya guys ya, keuntungan diperoleh Goto akibat dari pelarangan TikTok Shop ya guys ya. Ini kemudian akan bisa meningkatkan pendapatan dari Goto ya guys, karena kompetitornya makin berkurang gitu. Jadi ini katalis yang positif untuk Goto. Nah, ini pasokan makin seret, harga beras bisa terbang tinggi ya. Ini bagus ya untuk ini ya guys ya, untuk emiten beras ya seperti Hoki ini oke ya guys ya. Ada di tengah harga beras yang makin mahal ya,
potensi pendapatan untuk meraih pendapatan yang besar makin tinggi ya guys. Mungkin bisa dilihat nanti hoki nanti gimana kelihatan apa chartnya ya. Nah, ini adanya kewajiban untuk memarkir hasil devisa ekspor SDA ini bisa berpotensi membuat capital inflow ini berpotensi kembali ya guys di akhir tahun 2023. Jadi ini akan membuat rupiah menjadi lebih stabil ya guys ya. Nah ini untuk potensi ISG ini nanti kita lihat prediksi nanti secara teknikal guys, nanti kita akan bahas secara khusus ya nanti di konten saya berikutnya ini. Nah ini kalau menurut analis dari Infovesta ini sih dia mengatakan ISG masih dibayangi sentimen negatif ya, terutama dari global seperti dari the Fed ya yang cenderung masih hawkish ya guys ya. Tuh, terus analis lain juga ini aksi profit taking di sebelah sektor saham bakal meredah terutama di saham sektor energi dan saham sektor perbankan. Nanti kita lihat secara khusus ya guys ya nanti gimana potensi seminggu ke depan ya, pekan depan ya. Yang Goto ini harus ini ya lebih efisien ya guys dalam menghadapi agresivitas dari Shopee ya guys ya, karena Shopee ini benar-benar luar biasa ya dengan jargonnya gratis ongkir nih dia menjadi e-commerce kalau nggak salah jadi nomor 1 ya di Indonesia guys ya. Ini luar biasa juga sekarang Shopee ada Shopee Live ya, jadi semacam kayak TikTok Shop dia ini juga udah banyak digunakan ya akhir-akhir ini ya, udah mulai marak ya guys ya. Nah ini dana asing capital outflow ini dari pasar obligasi Indonesia nih masih belum berhenti ya. Ini tercatat pada Agustus nih capital outflow dari pasar obligasi korporasi ini sebesar 211 miliar ya. Nah, jika dihitung dalam month to date itu dalam month to date ya, sedangkan dalam year to date itu 561 miliar ya. Juga terjadi outflow di SBN ya guys ya. Ini sekitar di Agustus itu 8 triliun ya guys ya. Nah ini disebabkan karena yield obligasi US Treasury 10 tahun Amerika yang sebagai benchmark ini naik ke level tertinggi ya guys ya dalam 15 tahun terakhir ya, karena adanya ekspektasi The Fed akan menaikkan suku bunganya ya di sisa tahun 2023 ini.
Nah, lanjut saham Aman Mineral ini belum terbendung ya. Emiten tambang emas ini dan tembaga ini menguat 3,8% ya. Nah, market cap-nya nih tembus 388 triliun ya guys ya. Alhasil Aman menjadi emiten dengan market cap terbesar kelima di BEI ya guys, menggeser Telkom. Wah, luar biasa nih. Anak usahanya Medco jadi nomor 5 ya, market cap-nya terbesar di BEI ya. Nomor 1 masih BCA, BRI, Bayan, Mandiri, Aman ya, terus Telkom. Oke, saya rasa itu aja guys ya dari ulasan berita ekonomi nasional ini dari Kontan. Terima kasih atas support dan perhatiannya. Selamat siang dan sampai jumpa.